Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, menyejukkan, merekatkan, menginspirasi. Apa kabar semuanya? Anak-anakku solih dan solihah di rumah, ayah dan bunda, atau mungkin siapapun ya yang saat ini menyimak channel SDIT Harapan Umat ini. Alhamdulillah hari ini kenalan dulu nih kayaknya nih. Ini perkenalkan ya sama Kak Arum di sini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan someone spesial. Siapa ya? Kita datang yang sudah datang ke sini. Ya, perkenalkan beliau adalah pimpinan dari SDIT Harapan Umat Ngawi, Ustazah Hani Farida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger banget nih orange juice-nya kayaknya bajunya. Iya, alhamdulillah. Menyambut bulan Ramadan harus seger dong, harus ceria. Alhamdulillah, semangat ya Us. Insya Allah jasa diharuyah kuat. Insya Allah. Alhamdulillah Us, hari ini seneng banget rasanya bisa bersilaturahim langsung dengan Ustazah Hani. Mungkin Ustazah Hani pengen menyapa yang ada di rumah atau dimanapun berada, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, ayah dan bunda, wali santri SDIT Harapan Umat, juga anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, dan juga masyarakat pemirsa sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Semangat ya Us. Semangat. Alhamdulillah nih Us, terkait dengan Ramadan nih, ngomong-ngomong tentang Ramadan nih ya, SDIT Harum ini kan sekolah berbasis Islam gitu ya. Kira-kira ada nggak nih kegiatan atau sesuatu yang khusus nih disiapkan menyambut datangnya bulan suci yang tentunya sudah dirindukan, sangat dirindukan bahkan oleh seluruh umat Islam tentunya. Apa nih? Kira-kira ada kejutan nggak nih ya terkait menyongsong bulan yang wow luar biasa keutamaannya ini? Iya, tentu kita sudah menyiapkan program yang luar biasa yang mungkin belum pernah ada sebelumnya gitu ya, karena tahun ini kita ada di era pandemi. Tentu ada sesuatu yang berbeda dari program Ramadan SDIT Harapan Umat. Seperti itu. Apa saja nih kayaknya kok seru gitu ya. Berbeda berarti bisa lahir di tengah situasi yang mungkin sebenarnya kurang nyaman ya buat kita, apalagi buat anak-anak nih. Pasti sudah kangen sama ustazah dan ustadz-ustadznya juga kan. Kira-kira apa nih Us yang berbedanya apa dan seberapa menarik sih kok istilahnya ini akan bisa mungkin bisa mengisi hari-hari Ramadan yang penuh dengan insya Allah keberkahan ya, pahala yang berlipat gitu dan lain sebagainya. Kira-kira apa nih? Bentuknya apa aja sih Us? Iya, kalau tahun kemarin kita hanya menyiapkan program Ramadan itu untuk siswa saja. Tahun ini berbeda gitu ya, kita ada program pertama untuk guru, ada untuk orang tua dan juga masyarakat, dan yang ketiga untuk siswa-siswi semuanya, seperti itu. Jadi ini yang berbeda gitu ya. Kalau kemarin mungkin yang merasakan program ini hanya anak-anak gitu ya. Betul. Nah, tahun ini kita ingin ingin mengajak semuanya, baik itu orang tua maupun masyarakat secara umum itu untuk menikmati program Ramadan kita. Oke, kerennya tuh kalau bahasa kerennya nih katanya orang-orang yang di dunia yang ini ya, stakeholdernya masuk semua nih. Jadi shareholdernya itu yang ada kita di internal Harum, ada guru-gurunya, mungkin murid-muridnya, dan sekarang stakeholdernya termasuk lingkungan, wali muridnya semua akan dilibatkan gitu ya Us? Betul. Waduh, sudah penasaran nggak nih teman-teman yang ada di rumah? Penasaran banget nggak nih untuk mau ikut? Kira-kira nih Us, setiap kegiatan itu kan selalu mengusung tema nih. Mungkin apa sih kira-kira tema tahun ini dan yang diangkat, dan mungkin sama nggak dengan tahun kemarin nih tema untuk menyambut Ramadannya? Iya. Jadi tema untuk Ramadan ini adalah Ramadan seru, tetap tangguh, jangan mengeluh. Ramadan seru, tetap tangguh, jangan mengeluh. Wah, kira-kira kayak gimana nih Us? Kok bisa milih tema yang seperti ini nih, gimana? Iya, jadi kita pengen, meskipun eranya seperti ini, kita pengen anak-anak ini tetap menghadapi Ramadan ini dengan penuh keseruan, asik gitu ya, asik dengan gembira, dengan semangat dan tangguh ya, meskipun tentunya banyak keterbatasan di era pandemi ini, mungkin tarawihnya tidak bisa ke masjid dan seterusnya seperti itu, banyak keterbatasan, tetapi kita ingin anak-anak dan juga semuanya itu bisa tetap produktif meskipun dengan
keterbatasan tersebut dan tidak mengeluh gitu ya, tidak mengeluh meskipun banyak kekurangan-kekurangan, banyak sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan pada Ramadan kali ini. Tapi kita ingin anak-anak dan semuanya juga tetap menghadapi Ramadan ini dengan seru, dengan semangat, dan tetap produktif seperti itu. Subhanallah, luar biasa, Us. Berarti kalau seru gitu berarti kan asik nih gambaran kegiatannya nih. Seru nih, asik, tangguh ya. Tangguh tanpa mengeluh. Kita memang anak-anak termasuk guru-guru juga, mungkin orang tua atau siapapun lah yang saat ini menyimak gitu ya channel kita, tentu juga mengalami situasi yang sama ya. Belajar beradaptasi dengan situasi pandemi yang mungkin kurang kita harapkan, tapi kita sudah harus menyikapinya sebenarnya hanya dengan syukur dan sabar sih. Artinya kita masih alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan nih. Saya masih seger kayak gini, Sani juga masih kayak orange juice seger gitu. Jadi dan masih berupaya melahirkan gitu ya inovasi-inovasi sehingga anak-anak ini menyongsong ini tetap asik gitu. Ramadan datang, kita sambut dengan sukacita dan ada bentuk-bentuk kegiatan kreasi, mungkin inovasi juga dari sekolah. Kira-kira ada nggak nih bocoran nih, Us? Apa aja gitu? Mungkin yang lain pada penasaran nih. Bebek mau mumpung nih belum datang Ramadan, mumpung masih habis ulangan nih atau ada waktu kosong mau nyiapin nih, kira-kira yang perlu disiapin apa daripada nanti berburunya waktu puasa kan nggak enak gitu. Mungkin apa, Us, kira-kira? Ada bocoran dikit dong kegiatannya. Yang pertama adalah program untuk siswa dulu ya, karena ini target utama kita ada beberapa program untuk anak-anak. Yang pertama adalah pengisian buku Dira. Jadi Dira ini produk dari CSIT yang isinya adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa dalam setiap hari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tujuan kita agar kita bisa mengontrol kegiatan siswa selama bulan Ramadan dan memastikan mereka tetap produktif setiap hari. Produktif, asik juga kan? Ya, itu juga merangsang literasi sepertinya kalau ada apa namanya, ada buku atau mungkin ada cerita di dalam Dira kira-kira? Ada cerita, ada praktek masak dengan resepnya, lengkap dengan resepnya yang bisa dipraktekkan. Bunda-bunda bisa disiapkan atau setempo waktu nih ayah-ayah yang di rumah nih ya, nanti membantu untuk mempraktekkan apa yang ada di Dira. Jadi bisa meningkatkan juga keakraban nih di rumah ya, dan nggak membiasakan untuk beli ya, Us, ngabuburit yang mungkin malah akan mengurangi pahala kita menjelang berbuka. Apalagi nih, Us, kira-kira bocorannya nih? Untuk ayah bunda yang belum mengambil Dira, ini bersegera ya, karena hari Selasa kita sudah masuk bulan Ramadan. Nanti sayang sekali kalau hari pertama anak-anak belum punya Dira, belum bisa mengisi kegiatan yang dia lakukan di hari itu. Kemudian kita ada KBM, kemudian ada ujian tahfidz ya. Ini karena kita berharap di bulan Ramadan anak-anak tetap produktif dengan hafalannya, sehingga kita adakan ujian tahfidz untuk bulan Ramadan ini. Seperti itu. Oke, tetap semangat ya nih untuk anak-anak solih dan solihah di rumah ya. Bukan ujian sebenarnya, Us. Mungkin mereka ini momennya pas. Bagi yang belum kemarin mungkin pahalanya juga akan berlipat ganda ya. Jadi mungkin ayah bunda di rumah juga bisa nih untuk mensupport dan mendukung nih si solih dan solihah untuk lebih semangat lagi ya dalam murajaah hafalan mungkin. Ini kan buat anak-anak nih, Us. Ada bocoran lagi nggak kira-kira? Ada satu lagi untuk anak-anak, ini ada program berbagi. Jadi meskipun dengan segala keterbatasan kita tetap harus punya empati dengan kondisi yang ada di sekitar kita ya. Nah, itu mungkin yang tadi kita bilang mungkin bisa disiapkan dari sekarang ya. Kira-kira apa kalau yang mau buang-buang uang, artinya kadang membeli sesuatu yang kurang penting, kalian akan berbagi di saat bulan Ramadan, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Oke, Us, itu kan untuk anak-anak kita. Kalau nih untuk para gurunya, kira-kira apaan sih? Kan kemarin-kemarin nggak ada nih program untuk guru. Ada ya sekarang ya? Apa ya? Ada tantangan juga ternyata nih. Untuk guru ini ada program yang pertama tentu saja target ibadah ya. Kita berharap anak-anak bisa puasa full, kemudian sholat tarawih juga full, sholat duha, tilawah dan lain sebagainya. Kita tentunya guru juga harus mengawali itu gitu. Jadi kita ada program target tilawah, target ibadah yang lain untuk para guru ini sebagai pemberi teladan bagi anak-anak, sebagai inspirasi bagi anak-anak seperti itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini ada guru berbagi jadi berbagi ini dari, oleh, dan untuk guru. Oke, gitu asik ya. juga gitu ya. Dari, oleh, dan untuk guru sendiri. Oke. Yang dari guru ini kita ada program One Day One Hadis. Jadi kita berharap para guru ini bisa memberikan satu hadis yang akan kita share di media sosial punya sekolah untuk kita bagikan dan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat yang menjadi follower media sosial sekolah. Atau yang belum nanti supaya tertarik gitu ya, untuk kemudian jadi followernya Harum gitu ya. Iya. Oke, memang kalau kita tahu selama ini kita sering sih mengenal kata ini, guru itu digugu dan ditiru. Nah, in this time bagi guru-guru yang ada di sini gitu untuk apa sih bisa menjadi teladan dengan contoh yang baik, mungkin seperti itu. Oke. Harum kan tidak berdiri sendiri nih, Us. Kita lihat selama ini ada di sekitar lingkungan yang padat gitu ya, karena ada di kota gitu ya. Kira-kira tadi kan ada program ke lingkungan gitu kalau nggak salah, ke masyarakat. Kira-kira apa sih kemudian bentuk yang akan diberikan pada saat bulan Ramadan ini? Iya. Jadi bidang yang ketiga atau program yang ketiga ini adalah program untuk orang tua dan masyarakat. Ini kita gabungkan ya. Harus disimak nih kayaknya ya untuk para ayah dan bunda yang ada di rumah atau dimanapun lah, nggak di rumah mungkin di jalan atau lagi di kantor atau dimanapun yang sedang menyimak atau siapapun mungkin. Apa nih kira-kira nih programnya? Ya, program untuk orang tua dan masyarakat ini seperti yang saat ini Anda saksikan semuanya, kami launching Harmoni. Harmoni ini adalah Harum on Air yang kita pakai sebagai sarana untuk berbagi manfaat. Jadi nanti isinya adalah kajian rutin seminggu sekali. Kita akan undang beberapa narasumber untuk menyampaikan tausiahnya yang bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di luar Indonesia gitu ya, karena ya ini hikmah pandemi gitu, kita bisa melaksanakan acara online yang bisa dinikmati oleh seluruh, tanpa tersekat ruang dan jarak ya, dimanapun gitu bisa ditembus gitu ya. Iya, asal tahu bahasanya ya. Kodenya tetap Harmoni. Pokoknya kalau nyari clue-nya tetap ada Harumnya ya, jelas gitu ya. Alamat kita ya di Harum. Oke. Berarti hari ini ceritanya launching nih ya kita ya. Iya. Oke lah, selamat congrats ya untuk Ustazah Hani dan seluruh tim dan keluarga besar SDIT Harum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ya usahanya atau program yang diluncurkan bisa diterima tentunya ya untuk semua kalangan dan segmen tentunya. Kenapa nih Us? Mau ngulik sedikit boleh ya? Ini kan pilihannya bentuknya podcast nih. Apa sih yang jadi inspirasinya kok milih gitu ngeluncurin Harmoni ini? Kayaknya sih kalau di Ngawi aja sih kayaknya belum terlalu banyak sih, atau belum ada ya mungkin ya SD kayaknya. Kenapa? Saya belum ada gitu. Belum ada ya. Kalau taunya sih di beberapa daerah lain mungkin SMK, SMA gitu sih. Kalau kenapa nih Us? Ya, oke. Sebelum saya ke podcast masih ada satu program lagi untuk orang tua tadi. Iya. Oh iya. Tadi baru satu ya. Baru satu ya Us ya. Jadi program untuk orang tua dan masyarakat ini ada, kita kerjasama dengan Lembaga Manajemen Infak Kabupaten Ngawi. Kita menerima sekaligus menyalurkan zakat LMI ya berarti ya? Iya betul, LMI. Bisa zakat fitrah bentuknya, kemudian zakat mal, zakat profesi dan lain sebagainya, dan juga infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini akan kita himpun melalui sekolah dan kita salurkan melalui Lembaga Manajemen Infak atau LMI. Akuntabel kan Us? Iya, kita sudah MOU dengan LMI dan insya Allah ini lembaga yang diakui secara nasional, jadi bisa dipertanggungjawabkan, resmi berbadan hukum dan diakui secara nasional. Itu yang penting sekali ya, karena kita lihat situasi sekarang juga marak ya, beberapa yang belum mungkin ya belum terstandarisasi atau belum mengulik tadi Us. Ini sudah ada kerjasamanya, monggo mungkin ayah bunda atau siapapun yang saat ini sedang lihat nih channel kita ingin berbagi infak, sedekahnya atau zakatnya ya bisa melalui LMI dimanapun, atau mungkin
lewat SDIT Harapan Iya, Umat. lewat SDIT nanti kita share rekening. Silahkan gitu ya, berdonasi. Situasi saat ini tidak harus datang ke sekolah, jadi bisa transfer ke rekening yang kami bagikan untuk nanti kami salurkan. Dan itu akuntabel ya, lembaganya sudah insya Allah sudah jelas jaminan. Jaminan. Oke, nanti bisa dilihat sendiri mungkin di ininya. Oke, Us tadi belum terjawab nih kulikan saya nih, ngapain sih Us milihnya kok bentuknya podcast? Kalau namanya sih asik gitu, Harum on Air. Kenapa milihnya bentuk podcast Us? Kita pilih podcast karena ini sesuatu yang berbeda gitu ya, berbeda artinya belum ada lembaga lain yang mengadakan atau membuat program yang seperti ini, dan ini sedang jadi tren saat ini di dunia virtual gitu ya. Di dunia virtual saat ini sedang jadi tren podcast ini ya. Mungkin Anda penikmat podcast mungkin sudah punya favorit. Nah, ini kita coba untuk mungkin membuat. Ada yang berbeda dong tentunya dari podcastnya Harum. Iya, betul. Apa harus nih? Dong. Isinya apa nih? Ini kok iya. bisa nanti kira-kira bisa membuat para yang nyimak nih ya jadi interesting gitu, jadi tertarik gitu. Kira-kira apa sih konten ya Us ya? Kontennya dari podcast atau Harmoni aja deh biar langsung masuk nih. Harmoni ya, dihafal nih. Harmoni. Ini apa sih kira-kira kontennya apa aja Us? Iya. Kontennya di Ramadan ini kita awali dengan kajian Islami ya, yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Nanti setelah Ramadan ini tidak akan berhenti, artinya akan kita lanjutkan program ini tentunya dengan konten-konten yang berbeda. Mungkin sosialisasi dari program kegiatan sekolah gitu ya, kegiatan sekolah, semacam parenting dan lain sebagainya. Itu berarti cekidot nih harus subscribe juga nih ya seluruh anak-anak. Kenapa? Dan menyimak mungkin jadi nggak monoton infonya lewat WA gitu ya, atau mungkin lewat surat resmi, tetapi juga bisa disimak melalui dari Harmoni ini ya, podcastnya Harum. Harapan kita dari Harmoni ini kita bisa mendulang subscriber di YouTube channel SDIT Harapan Umat itu minimal 1.000 subscriber gitu ya. Saat ini 1.000 target kita karena memang masih ratusan ya. Ini harapan kita setelah kita launching ini bisa minimal 1.000 ya, ke depan mungkin 10.000 dan 1 juta gitu ya. Kalau menarik, programnya juga asik, mungkin ya akan semakin banyak gitu Us nanti yang akan mengikuti ya Harmoni. Terus Us, ini kira-kira kalau tadi sudah disampaikan kontennya, secara khusus nih tujuannya apa sih Us? Harmoni ini kenapa kok sampai lembaga nih ya, khususnya nih ya SDIT Harum ini sampai meluncurkan podcast Harmoni ini? Tujuannya apa sih? Tujuannya tentu saja kita ingin berbagi manfaat ya, karena kita terinspirasi dari sebuah hadis dari Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi tujuan utama kita itu sehingga konten-konten yang kita berikan di dalam Harmoni ini nanti kita harapkan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, lintas generasi, lintas sektoral gitu ya. Jadi di lintas sektoral tanpa batas apa tadi, ruang waktu juga. Karena kalau ini kan bisa dibuka nih longgarnya nih, tidak mengganggu jam sholat, tidak mengganggu jam kerja, jadi nggak korupsi waktu saat kerja kan, bisa dimanapun aja gitu ya. Oke, insya Allah ya harus bisa menebar manfaat betul nih. Kira-kira apa nih kesan Ustadz Hani nih selaku pimpinannya di SD terhadap program yang diluncur hari ini, untuk launching kita hari ini, kira-kira apa nih kesannya? Ya, kesannya tentu saja saya menyambut ini dengan gegap gempita dan memberikan support yang baik untuk keberlangsungan Harmoni ini gitu ya, sehingga tujuan kita untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bisa tercapai ya. Oke. Ngomong-ngomong support nih Us, mau nanya pelan juga nggak enak, tetap aja kedengeran nih kan saya kan, jadi tetap harus tanyain dong. Kan tidak mungkin ya segala sesuatu tuh tanpa sebuah usaha gitu ya, ada segala sumber lain. Kira-kira support apa aja nih Us yang sudah diberikan oleh lembaga kok
tiba-tiba nih sudah bisa lahir nih. Terus walaupun mini ini kan studio juga gitu kan. Ya, kira-kira apa nih? Support apa aja nih yang sudah diberikan oleh lembaga terhadap lahirnya? Ini kan masih lahir nih ini Harmoni ini. Supportnya yang pertama tentu saja adalah peralatan ya. Oke. Karena alatnya ini bukan alat yang sudah ada dan sudah kita punya, jadi memang harus baru ya. Iya, pengadaan. Jadi sebaru launchingnya alatnya semua juga baru. Iya. Kayaknya saya selaku host nggak baru nih jilbabnya. hanya just kidding ya, hanya guyon aja gitu. Jadi oke, secara peralatan baru. Kemudian apa lagi Us? Support tim ya. Oke. Tim yang siap untuk ya mensupport, tim yang mensupport keberlangsungan Harmoni ini. Support yang ketiga adalah tentang konten. Jadi untuk konten ini kita berharap banyak pihak yang bisa berkontribusi gitu. Ada banyak kreativitas yang dibutuhkan tentunya di sana dan juga menjawab biasanya keinginan dari para netizen pemirsa channel ini. Gimana, ya. Tim sendiri menyiapkan, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya dari orang tua ingin mengisi. Oke, nice gitu. ini ya. Atau mungkin anak-anak juga teman iya, anak-anak juga bisa. Anak-anak berprestasi mungkin bisa menginspirasi temennya gitu ya. Iya, iya betul. Kemudian dari guru tentu saja gitu. Jadi mungkin dari bidang kesiswaan ingin sosialisasi programnya itu bisa melalui Harmoni ini dan juga komite dan mungkin masyarakat luas yang kita undang seperti itu untuk mengisi Harmoni itu bisa. Ini juga jembatan komunikasi lembaga terhadap anak-anak khususnya tadi, tapi juga secara umum juga bisa menebar manfaat untuk semua kalangan gitu ya Us ya. Oke Us, ini kayaknya nggak nyadar kita berasa jangan di kafe bahasanya, di warung-warung gitu deket rumah saya ya, di desa ya. Ngobrolnya nggak kerasa kayaknya udah lama nih. Nggak haus nih Us. Apa minum nanti aja ya? Nanti aja deh. Oke, jadi sekarang masih kuat. Oke, persiapan puasa ini, persiapan puasa. Oke, jasa diahnya harus dikuatkan, ruhiyahnya dan perasaannya harus senang terus. Oke, Us, ini gimana ya? Oke, ada pertanyaan dikit nih Us, bukan pertanyaan sih sebenarnya, tapi tolong jawabnya cepet ya Us. Kenapa nih harus cepet-cepet? Ya, biar yang lain juga tahu dong secepat itu juga merespon nih. Pesannya apa sih buat yang lagi nonton kita atau nyimak channel kita hari ini? Oke, pesannya yang pertama adalah pesan sponsor. Ada sponsornya. Berarti boleh yang lain daftar sponsor nanti ya di linknya. Ya, boleh banget nih, boleh banget kita terima dengan lapang dada. Pesan sponsor yaitu yang pertama, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Anda berada, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak. Karena wabah ini belum berakhir, belum pemirsa semuanya. Dan beradaptasi ya, kita tetap prokes. Iya, betul. Yang kedua, berkaitan dengan Ramadan, ya Allah sudah menyediakan pahala yang luar biasa, berlipat ganda sampai 700 kali lipat pahalanya, dan ada satu malam yang pahalanya itu dihitung 1000 bulan. Nah, ini saya mengajak diri saya dan juga pemirsa semuanya untuk saya juga dong tentunya. Iya. Saya dan pemirsa, saya bukan bagian dari pemirsa nih Us, oke? Ya, host saya. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik di bulan Ramadan nanti, sehingga keluar dari Ramadan itu kita bisa menjadi sesuai harapan Allah di surat Al-Baqarah 183, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Itu. Pesan yang ketiga adalah jangan lupa salurkan zakat infak sodako Anda melalui SDIT Harapan Umat yang akan kita salurkan ke Lembaga Manajemen Infak Kabupaten Ngawi. Pesan yang terakhir adalah jangan lupa subscribe subscribe di channel kita, harganya 1.000. Ini harus kita support bareng-bareng nih kayaknya. Subscribe, like, komen, share. Share kemanapun jaringan atau yang kelompok yang kalian punya ya, mungkin keluarga atau teman, jaringan sekolah, alumni dan sebagainya. Oke Us, terakhir nih Us, tadi mintanya pendek, panjang juga jawabannya ya. Aduh, kalau sama kepala sekolah seperti ini mungkin ya. Yang terakhir, closing statement untuk acara kita kali ini.
kita sudah mengawali dengan launching Harmoni hari ini ya. Kita berharap program ini tidak hanya hari ini aja. Ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi mengingat tujuan mulia kita yaitu menebarkan manfaat seluas-luasnya. Harapan kita ini bisa berlangsung untuk selanjutnya. Nah, agar bisa berlangsung untuk selanjutnya butuh dukungan dan support dari pemirsa semuanya. Kami tunggu kiprah Anda di Harmoni ini. Oke, apapun tadi ya, mulai komen, like, subscribe dan lain sebagainya. Betul, sponsor juga kita yang membuka sponsor juga ya. Kita memang baru mengawali, saya kan belum sempurna ya, hanya mengawali, yang penting bisa berjalan dulu gitu ya. Oke, ibarat kita nanam nih, baru mulai hari nanam ya, kita masih bisa menyiram, mungkin pupuknya baru satu, mungkin bisa ditambah yang lain atau potnya diganti yang lebih bagus. Oke, terima kasih, syukran jazakillah Ustazah Hani waktunya hari ini, semoga bermanfaat dan ke depan ngobrolnya juga harus yang menebar manfaat seperti itu ya. Melakukan langkah awal kecil itu sebenarnya adalah merencanakan untuk langkah lebih besar yang selanjutnya. Karena dunia itu selalu bergerak, ya nggak akan menunggu orang yang diam, maka teruslah bergerak. Seperti pilihan yang diambil oleh Harmoni tadi, ingin menebar manfaat untuk semuanya. Oke, dan meniatkan ibadah akan segala sesuatu sesuai tuntunannya itu tentu akan bernilai pahala. Tetapi ingat, akan jauh lebih berpahala dan bermanfaat ketika kalian juga melakukannya dengan langkah nyata. Jadi nggak hanya diniatin aja. Seperti yang sudah diambil langkah oleh Ustazah Hani beserta keluarga besar dengan launching Harmoni ingin menebar manfaat. Semoga juga betul-betul bisa menebar manfaat Ustazah dan juga semakin berkembang. Tentunya dengan dukungan dari seluruh keluarga besar Harum, baik saat ini yang masih bersekolah, lingkungan yang ada di Ngawi, ataupun para alumni dimanapun berada. Hai, support this is alumni kalian ini sudah nge-launching hari ini. Subscribe juga, jangan lupa ya. Semoga bincang kita tidak hanya sekedar bincang us, bisa juga bernilai pahala ya. Kita hari ini banyak memberikan informasi. Dan saya juga mohon maaf nih, selain terima kasih sama Sandi, ada yang mungkin kurang nyaman gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Dan juga buat kalian semua, saya juga minta maaf jika mungkin ada yang kurang asik atau mungkin ada yang kurang cocok dengan penampilan atau kalimat-kalimat atau kata-kata dari kami. Mungkin itu saja Ustazah. Selamat launching Harmoni. Coba Us bisa nggak niru ini? Harmoni menyejukkan, merekatkan, menginspirasi. Ulangi. Oke. Harmoni menyejukkan, merekatkan, menginspirasi. Oke, sampai jumpa lagi mungkin di sesi-sesi berikutnya dengan narasumber lain ya. Sampai berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STIT harapan umat, mewujudkan generasi berprestasi. STIT harapan umat, mewujudkan generasi mulia, membangun pendidikan Islam berbasis dakwah dan keluarga.